Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah berbagai kekisruhan yang belakangan ini sering terjadi, terutama kekisruhan yang diperbuat oleh para pejabat dan para petinggi bangsa, banyak sekali pihak-pihak yang bertanya, kemanakah Wakil Presiden Republik Indonesia kita, yaitu Mas Gibran Rakabuming Raka. Karena di tengah begitu banyak persoalan-persoalan yang krusial, persoalan-persoalan yang menimbulkan kegaduhan dan kontroversi, posisi wakil presiden itu nyaris tidak pernah muncul ke publik. Misalnya mulai dari persoalan pagar laut yang ada di Kabupaten Tangerang, sampai hari ini kekisruhannya belum tuntas, terutama soal bagaimana mengungkap aktor utama yang kemudian membuat pagar laut sepanjang 30 km itu. Begitupun misalnya ketika ada Badan Gizi Nasional yang mencoba untuk mengusulkan serangga, belalang, dan ulat sebagai salah satu menu alternatif yang akan diberikan kepada adik-adik kita soal makan bergizi gratis, menimbulkan reaksi yang negatif dari rakyat, tapi posisi Wakil Presiden Republik Indonesia juga tidak pernah muncul. Ataupun misalnya ketika kisruh yang teranyar terkait dengan kebijakan Kementerian SDM yang awalnya mengharamkan pedagang eceran menjual tabung gas 3 kg, menimbulkan kontroversi dan kegaduhan, Wakil Presiden Republik Indonesia kita yang terhormat juga tidak pernah kelihatan di mana posisi dan statement-statementnya yang pastinya ditunggu berpihak kepada kepentingan rakyat. Bahkan ketika ada adik kita di Kota Medan beberapa waktu yang lalu, hanya gara-gara misalnya menunggak SPP 3 bulan, kemudian diperlakukan tidak adil, dan seterusnya dan seterusnya. Begitu banyak peristiwa-peristiwa politik yang ini tentu membutuhkan seorang pemimpin yang tampil ke permukaan, tentu memberikan satu statement dan pembelaan bagaimana pemimpin di negara kita ini berpihak kepada rakyat. Di antara begitu banyak kekisruhan itu, kalau saya baca rata-rata secara umum, terutama di media sosial, terutama di media-media online, salah satu sosok yang paling banyak dimention, salah satu sosok yang paling banyak dicari oleh rakyat adalah Wakil Presiden Republik Indonesia. Tentu faktornya dua hal. Pertama, beberapa waktu yang lalu semua orang tahu ada yang disebut dengan launching program Lapor Mas Wapres. Program yang sangat inovatif, program yang sangat segar, program yang tentu saja sangat agresif, terutama untuk bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan yang di negara kita sampai hari ini belum tuntas. Jadi wajar kalau kemudian program Lapor Mas Wapres itu ditagih ketika ada kekisruhan terkait dengan tabung gas 3 kg. Wajar kalau kemudian peran-peran wakil presiden ditanyakan misalnya ketika ada sengkarut yang terkait dengan bagaimana pagar laut yang ada di Kabupaten Tangerang dan seterusnya dan seterusnya. Karena publik tahunya program Lapor Mas Wapres itu adalah program jemput bola, di mana program-program itu nantinya akan didesain untuk mendeteksi bagaimana persoalan-persoalan yang ada di negara kita, mulai persoalan hukum, persoalan sosial, persoalan pendidikan, persoalan kesehatan, itu tuntas setuntas-tuntasnya. Dulu ada klaim, ketika launching pertama kali program Lapor Mas Wapres ini adalah program yang sangat inovatif dan solutif. Tentu sebagai buah dari gagasan brilian dari seorang Wakil Presiden Republik Indonesia yang masih sangat belia, masih sangat muda, memiliki jiwa yang tentu saja menggebu-gebu. Bagaimana persoalan kebangsaan kita itu jangan seperti yang masa lampau, tapi adalah bagaimana persoalan yang terjadi hari ini itu bisa tuntas dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Jadi wajar kalau begitu banyak kekisruhan-kekisruhan belakangan ini, salah satu sosok yang paling ditanya itu adalah posisi Wakil Presiden Republik Indonesia. Tentu yang kedua argumennya adalah, kita ingat sepanjang kampanye pemilu di 2024, sosok Wakil Presiden Indonesia saat ini, Mas Gibran, itu kan begitu banyak diapresiasi, terutama oleh para pendukungnya, yang mereka punya satu sebutan yang menurut saya sampai hari ini saya ingat betul. Misalnya Gibran itu selalu diklaim adalah sebagai sosok yang sangat suhu, bukan cupu. Bahkan ada tagline yang dibuat sepanjang kampanye, dikatain cupu, nyatanya suhu. Itu adalah satu tagline dan satu pemosisian politik. Bagaimana Gibran yang sejak awal proses pencalonannya untuk menjadi wakil presiden di Republik Indonesia di underestimate
ingin dibantah bahwa Gibran itu adalah sosok pemuda, anak muda yang memiliki prestasi yang cukup panjang, memiliki portofolio yang mentereng yang sangat layak untuk diandalkan. Dan bahkan kita tahu, sekelas Mahfud MD, sekelas Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar terkesan dipermalukan saat debat kandidat. Itu kan menunjukkan bahwa Gibran dengan sosoknya yang sangat muda tentu diapresiasi bagaimana inovasi, agresivitas, dan kemampuannya pastinya ditunggu untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kebangsaan yang dihadapi hari ini. Jadi wajar kalau kemudian dua argumen ini dijadikan sebagai dasar belakangan oleh kelompok-kelompok netizen dan kelompok kritis bertanya di mana sebenarnya wakil Presiden Republik Indonesia ketika kekisruhan itu silih berganti berdatangan menghantui Indonesia. Apalagi kekisruhan itu adalah kekisruhan yang seringkali merugikan masyarakat Indonesia secara umum. Apalagi misalnya pada saat yang bersamaan kita juga menyaksikan dari dekat Wakil Presiden Republik Indonesia itu kan sejak dilantik menjadi Wakil Presiden itu kan gaspol, gerak cepat, turun ke masyarakat, bagi-bagi bansos, memberikan susu gratis, meninjau bagaimana program dan implementasi makan bergizi gratis secara nasional, ngasih buku dan seterusnya dan seterusnya. Tentu publik itu sangat mengapresiasi karena kita semua memiliki wakil presiden yang cukup dekat dengan rakyat. Rajin ngasih bansos, rajin ngasih sembako, rajin ngasih susu gratis, rajin pula ngasih buku. Itu tentu adalah langkah yang cukup positif. Meski begitu, tentu saja posisi seorang wakil presiden tidak cukup hanya sekedar bagi-bagi bansos ataupun memberi hal-hal yang sifat gratis yang lainnya, seperti susu ataupun buku, ataupun meresmikan acara-acara formal yang lain. Ketika ada persoalan-persoalan krusial terkait. Oke, teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel video ini. Video kali ini membahas fenomena absennya Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka di tengah berbagai isu krusial di kontroversi yang melanda masyarakat belakangan ini. Berikut ini adalah poin-poin utama pembahasannya. Yang pertama, isu yang disoroti. Berbagai kasus krusial, penulis menyoroti beberapa kejadian seperti kisruh pagar laut di Kabupaten Tangerang, usulan menu makan bergizi nasional yang kontroversial, atau serangan atau ulat, kebijakan Kementerian ESDM terkait gas 3 kg, hingga kasus ketidakadilan pendidikan yang dialami warga. Ekspektasi publik terhadap program Lapor Maswapres. Publik mempertanyakan efektivitas program Lapor Maswapres yang digadang-gadang sebagai saluran jemput bola untuk menyelesaikan berbagai persoalan bangsa, namun dinilai belum memberikan dampak nyata saat isu-isu besar muncul. Kontras dengan citra kampanye, terdapat kritik mengenai perbedaan antara narasi kampanye yang menampilkan Gibran sebagai sosok pemuda berprestasi dan inovatif dengan kenyataan di lapangan di mana beliau dianggap kurang sigap dalam memberikan pernyataan atau solusi atas keresahan publik. Nah, pandangan netizen dan analisis aktivitas yang dinilai kurang substansial. Meskipun Gibran terlihat aktif di lapangan seperti membagi-bagikan bansos, susu gratis, dan buku, kritikus menilai bahwa peran wakil presiden seharusnya lebih dari sekadar kegiatan seremonial tersebut, melainkan harus tampil dalam merespons persoalan strategis negara, tuntutan, mundur atau evaluasi. Melalui pembacaan komentar netizen Indonesia, video ini menunjukkan adanya kekecewaan mendalam dari sebagian masyarakat yang merasa kapasitas dan kualitas Gibran tidak memenuhi ekspektasi jabatan, hingga munculnya seruan agar beliau mundur atau dievaluasi kinerjanya. Video ini diakhiri dengan harapan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo dapat benar-benar menjawab tantangan besar seperti masalah pengangguran dan ekonomi yang dirasakan rakyat, sekaligus menggarisbawahi pentingnya peran aktif wakil presiden dalam menanggapi tuntutan publik. Mengapa publik mengkritik program makan siang gratis?
Kritik publik terhadap program makan siang gratis atau yang disebut sebagai makan bergizi gratis mencakup beberapa poin utama. Pertama, pemborosan anggaran. Program ini dinilai tidak efisien dan dianggap hanya menghabiskan anggaran negara yang cukup besar, kurang berdampak jangka panjang. Kritikus berpendapat bahwa program makan gratis yang hanya bersifat sesaat atau seperti hanya makan sehari dan tidak menjawab akar permasalahan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Prioritas yang salah, publik merasa masih banyak masalah mendesak lainnya yang harus diselesaikan oleh pemerintah, seperti tingginya angka pengangguran dan maraknya PHK. Sehingga anggaran tersebut seharusnya dialokasikan untuk sektor yang lebih produktif seperti penciptaan lapangan kerja. Kontroversi menu. Video juga sempat menyinggung kekhawatiran publik terkait usulan menu alternatif dan Badan Gizi Nasional yang melibatkan serangga dan ulat yang memicu reaksi negatif. Apa kritik soal menu makan bergizi gratis? Terdapat kritik mengenai usulan Badan Gizi Nasional yang mencoba menawarkan serangga dan ulat sebagai salah satu menu alternatif dalam program makan bergizi gratis. Usulan tersebut dinilai menimbulkan reaksi negatif dari masyarakat. Mengapa bantuan sosial dianggap kurang cukup? Pemberian bantuan sosial atau bansos memberikan pembagian susu gratis dan buku oleh wakil presiden dianggap kurang substansial karena alasan berikut. Yang pertama, ketidakmampuan mengatasi persoalan krusial. Video tersebut menyatakan bahwa posisi seorang wakil presiden tidak cukup hanya dengan kegiatan bagi-bagi bansos atau meresmikan acara formal. Publik menuntut peran wakil presiden dalam menuntaskan persoalan-persoalan mendesak dan kontroversial seperti sengkarut pagar laut di Tangerang, kebijakan tabung gas hingga ketidakadilan sosial. Ekspektasi terhadap lapor Mas Wapres. Adanya program lapor Mas Wapres menciptakan ekspektasi bahwa wakil presiden akan menjadi sosok yang solutif dalam menyelesaikan masalah secara sistematik, namun ketika berbagai kekisruhan terjadi, sosok wakil presiden dinilai tidak muncul atau tidak memberikan respon yang diharapkan. Kesenjangan antara narasi dan realita. Terdapat kritik bahwa tindakan bagi-bagi bantuan tersebut tidak sejalan dengan narasi kampanye yang menggambarkan Gibran sebagai sosok pemuda inovatif dan berprestasi yang mampu menyelesaikan permasalahan bangsa secara cepat. Mengapa publik soroti kebijakan gas LPG? Nah, publik menyoroti kebijakan Kementerian ESDM terkait gas LPG 3 kg karena kebijakan tersebut dianggap menimbulkan kontroversi dan kegaduhan di tengah masyarakat. Hal ini dikarenakan adanya aturan yang awalnya mengharapkan pedagang eceran menjual tabung gas 3 kg yang kemudian memicu kritik karena dianggap merugikan masyarakat luas. Mengapa citra Gibran disorot publik? Berdasarkan video tersebut, citra Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden disorot oleh publik karena beberapa alasan. Yang pertama, ketidakhadiran dalam menanggapi isu krusial. Publik mempertanyakan keberadaan wakil presiden di tengah berbagai kegaduhan dan persoalan bangsa seperti kisruh pagar laut di Tangerang, kontroversi usulan menu makan bergizi gratis nasional, hingga kebijakan gas LPG 3 kg yang memicu reaksi negatif masyarakat. Ekspektasi terhadap program lapor Mas Wapres. Adanya program lapor Mas Wapres yang digadang-gadang sebagai inovasi jemput bola untuk menyelesaikan persoalan rakyat membuat publik menagih peran aktif beliau saat persoalan-persoalan tersebut muncul. Kesenjangan antara narasi kampanye dan realitas. Selama kampanye, Gibran digambarkan sebagai sosok pemuda berprestasi dan solutif yang layak diandalkan. Namun kenyataan di lapangan dianggap tidak sejalan dengan narasi tersebut.
karena beliau dinilai kurang sigap dalam memberikan pernyataan atau solusi atas keresahan publik. Aktivitas yang dinilai kurang substansial. Meskipun beliau aktif melakukan kunjungan lapangan untuk membagikan bansos buku dan susu gratis, publik menilai peran wakil presiden seharusnya lebih dari sekadar kegiatan seremonial tersebut, melainkan harus tampil dalam merespon isu-isu strategis negara. Nah, teman-teman, demikian saja cuplikan video kali ini. Terima kasih teman-teman. Salam NKRI harga mati.